Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian pembangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka, dan ada juga tips oleh Ibu Noviana Lanes dengan judul Membangun Kebahagiaan Rumah Tangga. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Michael Pasoloran. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan pemeliharaan dalam kehidupan kami semua. Secara khusus pada malam hari ini, malam ketiga, ketika kebaktian kebangunan rohani kembali ditayangkan lewat online, kiranya Tuhan akan memberkati secara khusus untuk Cornelius Media bersama Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kami secara khusus pada malam hari ini mau berdoa untuk Mem Noviana yang akan menjadi saluran berkat, membagikan tips rumah tangga, diberkatilah oleh Tuhan. Begitu juga untuk Pendeta Michael Pasoloran, kira Tuhan akan memberkati ketika akan membentangkan firman Tuhan. Kiranya kuasa sorga akan menjadi bagian dari pendeta, dapat berkata-kata, membentangkan firman Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan kami semuanya yang mendengarkan akan memperoleh kekuatan. Berkati semua yang menyaksikan, baik lewat
YouTube maupun Facebook, kiranya Tuhan akan memberkati para pemirsa yang mendengarkan. Kami akan dikuatkan dengan firman Tuhan, kami akan lebih setia kepada Tuhan. Harapan kami, biarlah ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami semua didapati layak dan siap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini, semua rangkaian ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan, semuanya terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara. Malam ini saya akan memberikan tips bagaimana membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Saudara-saudara, berapa banyak dari antara kita yang mau rumah tangganya bahagia? Saya yakin kita semua merindukan keluarga atau rumah tangga kita bahagia. Saudara, Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kebahagiaan kita manusia. Karena memang kitalah yang menikmati semua ciptaan Allah itu. Dan Allah jugalah yang menciptakan Hawa untuk Adam. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dengan kata lain, Allah menciptakan Hawa untuk Adam demi kebahagiaan mereka berdua. Dan salah satu lembaga kudus yang dibentuk oleh Allah pada waktu penciptaan ialah pernikahan. Apa prinsip yang benar dari pernikahan? Ayat firman Tuhan Matius 19 ayat 5 dan 6 bagian B. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki, maka perempuan adalah bahagian dari laki-laki. Oleh sebab itu, Kolose 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu berarti, tugas istri adalah tunduk kepada suaminya. Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu berarti tugas suami adalah mengasihi dan melindungi istrinya. Jadi saudara, baik istri maupun suami, dua-duanya mempunyai peran yang penting yang harus dilakukan dan dipraktekkan. Maka hubungan suami istri itu akan baik-baik saja. Matius 19 ayat 6 bagian B. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika kita membangun pernikahan itu, di saat yang sama kita juga harus melindunginya. Sama seperti ketika kita membangun rumah tinggal. Sudah susah payah kita bangun rumah tempat kita tinggal, kemudian pada akhirnya tidak ada orang yang tinggal dan merawat rumah itu, maka semuanya itu adalah sia-sia. Saudara-saudara, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Sering ada beda pendapat, sering ada pertengkaran. Bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu? Oleh sebab itu, pada malam ini, ada 5 tips yang terdiri dari 5 P yang mau saya bagikan. Semoga 5 P ini dapat membantu kita membangun kebahagiaan dalam rumah tangga kita. P yang pertama adalah pujian. Kita boleh baca Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak.
Dalam hubungan suami dan istri, janganlah pelit kita memberikan pujian satu dengan yang lain. Setiap pasangan harus saling memuji satu dengan yang lain dalam setiap aspek kehidupan. Hendaklah kita memuji pasangan kita. Suami memuji istri, istri memuji suami dengan kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Kemudian P yang kedua, pelukan. Pengkhotbah 3 ayat 5 bagian B. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saudara, sering-seringlah memeluk pasangan Anda dengan penuh kasih sayang. Kita masuk pada P yang ketiga. P yang ketiga adalah penghargaan. Amsal 21 ayat 14. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Penghargaan dalam hal ini kita terjemahkan memberikan hadiah atau memberikan kejutan untuk pasangan kita. Karena hal ini saudara akan menambah kasih sayang di hati pasangan kita. Kita datang kepada P yang keempat. Perhatian. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jika kita kurang memberikan perhatian kepada pasangan kita, maka dia akan merasa diabaikan. Dan dengan saling memberi perhatian, maka rumah tangga kita akan menjadi lebih harmonis. P yang kelima, P yang terakhir, pengertian. Amsal 18 ayat 15a. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan. Sebagai dua pribadi yang memiliki perbedaan, maka pasangan suami dan istri harus saling mengerti dan memahami sifat juga tanggung jawab masing-masing. Sehingga itu akan membuat rumah tangga kita menjadi langgeng dan bahagia. Dan biarlah dasar rumah tangga kita didasarkan atas kasih. Galatia 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Demikianlah juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suami. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai dasar, sebagai titik pusat lingkaran dalam rumah tangga kita, maka kita sedang membawa rumah tangga kita menuju ke dalam kerajaan sorga. Supaya pernikahan dan rumah tangga kita tetap langgeng dan bahagia, tetap jadikan Yesus sebagai titik dan pusat. Tetap jadikan Yesus yang pertama dan terutama dalam pernikahan dan rumah tangga kita. Biarlah tips yang singkat ini boleh menjadi bagian kita semua, menolong kita semua, boleh menjaga kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, dan rumah tangga kita akan dibawa sampai dalam kerajaan surga. Amin. Senang
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkat-berkat indah kami nikmati hingga saat ini ya Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau layak dimuliakan dan ditinggikan. Di saat yang sama Bapa, kami mohon, ampunilah kiranya dosa-dosa kami, pelanggaran kami, yang banyak kali kami lakukan, menyakiti hati-Mu Tuhan, maupun sesama kami. Kami berdoa secara khusus akan hamba Tuhan, Pendeta Michael Pasoloran, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya urapan kuasa Tuhan akan melingkupi kehidupannya, sehingga dia dapat membawakan firman yang dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan Bapa di sorga, ketika kegiatan ini dilaksanakan, kerjasama Gereja Masih Tuhan Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan Yayasan Cornelius, kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami. Dan kiranya kegiatan ini akan menjadi berkat kepada semua anak-anak Tuhan yang sedang berbakti, memuji, memuliakan akan Tuhan pada saat ini. Kiranya berkat-berkat firman Tuhan yang indah tidak akan lalu dari kehidupan kami, tetapi ini akan tertanam sungguh di dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa khusus untuk pimpinan Gereja Masih Tuhan Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kiranya Tuhan berkati, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan semua hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kiranya Tuhan akan melingkupi mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga dari waktu ke waktu umat-umat Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan akan selalu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Berdoa khusus untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Tuhan sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah agar kesembuhan dari Tuhan dapat menjadi milik mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk menemukan pekerjaan yang layak, Tuhan bantu agar mereka boleh menemukannya, sehingga ada sukacita di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Mendoakan juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam bidang pendidikan. Tuhan karuniakan kemampuan agar dapat menempuh pendidikan dengan baik, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berusaha menemukan pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan yang terbaik bagi mereka, sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik. Dan kami percaya keluarga mereka yang dibentuk nanti dapat disiapkan untuk kehidupan yang kekal. Mendoakan akan pemerintah kami. Tuhan kiranya berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan sampai yang ada di pelosok desa. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengar dan bersedia menjawab semua permohonan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Michael Pasoloran, MTH. Menikah dengan Ibu Noviana Ivon Lanes, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah bahagia dengan pengetahuan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Malam ini adalah malam yang ketiga dalam seri KKR.net dengan tema Happiness with Jesus atau bahagia bersama Yesus. Sangat menarik tema ini, saudara. Oleh karena ketika kita ada di dalam Yesus, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Tentu kita akan merasa aman, ada kedamaian, dan terlebih penuh dengan kebahagiaan. Nah, saudara, apa kata Yesus tentang siapa yang berbahagia? Firman Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, malam ini kita akan belajar satu pelajaran yang penting dengan judul pembahasan bahagia dengan pengetahuan. Sebelum saya lanjut, mari kita terlebih dahulu minta kuasa Tuhan yang adalah sumber pengetahuan itu, supaya Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan atau hikmat atau akal budi, sehingga kita dapat mengerti apa yang kita akan pelajari pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Pada saat ini, kami meminta kuasa-Mu menjadi bagian kami. Kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami akal budi, hikmat, dan pengetahuan. Sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami akan pelajari pada saat ini. Dan kami akan hidupkan dalam kehidupan kami. Dan terlebih kami dapat mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah penting kita manusia harus punya pengetahuan? Jawabannya ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan, pasti kita akan ketinggalan. Dan orang-orang akan mengatakan kita bodoh dan ketinggalan sama. Apalagi dengan munculnya hal-hal yang mutakhir, hal-hal yang modern, hal-hal yang canggih saat ini. Dan saudara, munculnya juga pemahaman-pemahaman yang lain soal firman Tuhan saat ini. Dan ini menuntut kita harus punya pengetahuan. Saudara, tidak heran. Salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pengetahuan itu bertambah-tambah. Dan ini sudah diamarkan oleh Tuhan jauh sebelum hal-hal yang modern ini ada. Saya boleh katakan saat ini adalah tidak ada salahnya apabila kita punya pengetahuan ataupun kepintaran sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang modern sekarang ini. Tapi kita harus ingat bahwa semua pengetahuan ataupun kepintaran yang ada pada kita itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika itu diberikan kepada kita, kita harus gunakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Artinya, kita harus utamakan Tuhan dan menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita, yang sudah mengeruniakan pengetahuan itu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, semua itu berawal dari Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, maka itulah permulaan dari pengetahuan itu. Yang saya mau anjurkan kepada kita pada malam hari ini adalah, kita jangan hanya punya pengetahuan tentang hal-hal yang ada di dunia ini saja. Karena itu hanya sementara. Karena Raja Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa yang dimaksudkan dengan di bawah matahari? Itulah dunia kita ini. Jadi, semua yang dibuat di dunia ini adalah sia-sia. Dengan kata lain, itu hanya sementara dan itu
tidak kekal. Nah, oleh sebab itu, malam ini saya mau kita memikirkan dan mengetahui tentang hal yang sifatnya kekal atau abadi. Yang tentunya ujung-ujungnya ada kebahagiaan yang kita akan rasakan nanti. Saudaraku, memang tidak ada salahnya kita punya pengetahuan tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi juga kita harus mencari dan punya pengetahuan tentang Allah dan kerajaannya. Dan ini sangat penting. Karena itu, firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekarang pertanyaan, dengan cara bagaimanakah kita bisa mendapatkan dan mengetahui hal yang kekal itu, hal yang abadi itu? Jawabannya adalah dengan mengetahui dan mengenal siapakah Allah yang selama ini kita sembah. Kenapa kita harus mengetahui dan mengenal Allah yang kita sembah? Saudara, masalahnya adalah banyak orang hanya mengetahui bahwa yang saya sembah itu adalah Allah, tetapi mereka tidak mengenal siapa dia. Banyak orang mengaku bahwa dia punya iman kepada Allah, tapi pada prakteknya tidak demikian. Nah, firman Tuhan berkata dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, kita harus tahu bahwa sejak semula setan berusaha supaya kita tidak percaya kepada Allah. Dan setan mau supaya kita meragukan kuasa dari Tuhan itu. Meragukan hikmatnya dan kasihnya. Sehingga banyak yang mengaku punya iman kepada Tuhan. Tapi tidak menurut apa yang diperintahkannya. Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu, dengan jelas tinggal dengan Allah di Taman Eden. Tapi toh mereka meragukan akan perintah Tuhan. Sehingga apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka tidak menurutinya. Yang pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, malam ini mengantisipasi setan datang untuk membujuk kita. Untuk meragukan akan Tuhan dan apa yang diperintahkannya kepada kita. Maka kita harus mengambil langkah yang pasti. Yaitu dengan cara lebih mengetahui dan mengenal siapa Allah itu. Dan bagaimana dia. Dan kemudian mencari tahu apa yang Allah mau kita lakukan yang sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Saudara, berbicara tentang siapa Allah dan bagaimana dia. Ada begitu banyak kita bisa lihat, kita bisa temukan di dalam firman Tuhan atau Alkitab ini. Saudara bisa buka dalam Kejadian 1 dan 2. Di situ menerangkan tentang Allah itu adalah pencipta. Dia menciptakan semuanya, bahkan kita Tuhan ciptakan. Yohanes 11 ayat 25 menerangkan bahwa Allah itu hidup. Yesaya 40 ayat 10 bagian A, Roma 1 ayat 4 dan Kejadian 17 ayat 1 menerangkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan yang maha kuasa. Yesaya 43 ayat 15 di sana menerangkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Mazmur 97 ayat 9 menerangkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Matius 5 ayat 48 menerangkan bahwa Allah itu sempurna adanya. Maleakhi 3 ayat 6 menerangkan bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Mazmur 90 ayat 2 menerangkan bahwa Allah itu kekal. Yohanes 14 ayat 6 menerangkan bagaimana Allah itu adalah kebenaran. Dan Yohanes 3 ayat 16 menerangkan bagaimana Allah itu kasih adanya. Baik saudara, dari semua yang kita sudah ketahui tadi tentang siapa Allah itu, maka sekarang bagaimana caranya supaya kita lebih mengenal Dia? Caranya adalah bawalah hidupmu lebih dekat dengan Tuhan. Dengan cara membuat hubunganmu dengan Tuhan itu semakin erat. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 8 bagian A.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau begitu, dengan cara bagaimanakah kita bisa dekat dengan Allah? Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, kita harus rajin berdoa dan berpuasa. Kenapa berdoa? Karena dengan doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan akan membawa kita lebih dekat dengan Dia. Ambil waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Baik waktu pagi, baik waktu siang, ataupun malam. Berserulah kepadanya di dalam doa. Dan biarlah doa menjadi kebutuhan kita setiap saat. Kenapa juga berpuasa? Kita harus berpuasa. Karena dengan berpuasa, maka kita akan menyadari bahwa kebutuhan kita yang utama, yang terbesar adalah Tuhan. Lalu yang kedua, rajin serta tekun mempelajari firman Tuhan. Kenapa kita harus rajin baca dan belajar firman Tuhan? Supaya kita bisa mengetahui kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Dan ada janji Tuhan bahwa perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Seperti kata firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu poin yang ketiga, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Yaitu rajin beribadah. Kenapa ibadah? Karena di saat kita beribadah, kita akan memuji Tuhan tentunya. Dalam lagu pujian, berhubungan dengan Tuhan dalam doa, dan di dalam ibadah juga kita mempelajari firman-Nya. Saudara, di rumah kita masing-masing, saya mau mengajak kita. Setelah bangun di pagi hari, marilah kita cari Tuhan terlebih dahulu dengan membuat ibadah pagi. Dan sebelum tidur di malam hari, mari kita cari Tuhan lagi dengan membuat ibadah di malam hari. Saudara, di gereja ada ibadah. Mari kita pergi ke gereja dan ikut ibadah. Mendengar ada KKR, mari kita juga ikut pergi ke tempat KKR dan kita mendengarkan firman Tuhan di sana. Seperti pada malam hari ini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ketika kita melakukan semuanya ini, sadar atau tidak sadar, kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena kita lebih mengenal siapa Allah itu. Mazmur 148:18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi, orang yang dekat dengan Yesus, dialah orang yang paling berbahagia. Oleh karena dia adalah orang yang setia berseru kepadanya dalam doa dan puasa. Setia dan tekun mempelajari firman Tuhan atau Alkitab. Dan setia untuk beribadah kepadanya. Baik saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada sekarang. Setelah kita mengenal bagaimana Allah itu dengan hidup dekat dengan Dia, maka yang kita harus lakukan kemudian adalah mencari tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan demi kebaikan kita sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Karena memang Allah menginginkan kita manusia berbahagia di dunia ini. Saudara, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Jadi saudara, kita harus memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan apa yang menjadi perintahnya kepada kita. Nah, malam hari ini kita akan mencari tahu dan mempelajari apa yang Allah mau kita lakukan sesuai dengan perintahnya kepada kita manusia. Saudara, Yesus membuktikan kepada kita
manusia bahwa dia mengasihi kita. Dengan cara datang ke dunia menjelma sebagai manusia. Menderita dan harus mati di kayu salib. Demi menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman akibat dosa. Nah sekarang, apa balasan kita kepada kasih yang Yesus berikan kepada kita? Tentu kita sepakat bersama dengan mengatakan bahwa saya mengasihimu Yesus. Mengasihi Yesus bukan hanya melalui kata-kata. Tapi itu harus diikuti dengan tindakan. Oleh sebab itu, Yesus mengajak kita malam ini. Yang dicatat di dalam Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ada banyak perintah Yesus yang kita bisa temukan dalam Alkitab. Apakah perintah untuk menginjil ataupun perintah-perintah lainnya. Tapi malam ini, kita akan mempelajari perintah yang khusus, yang mana Allah sendiri yang membuatnya dengan cara menuliskannya itu dengan jari-jarinya di 2 loh batu yang dicatat di dalam Keluaran 31:18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Nah, mari kita lihat yang manakah perintah atau hukum Allah itu. Saudara bisa buka dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Di sana ada 10 perintah Tuhan. Yang pertama dalam Keluaran 20 ayat 3. Inilah hukum yang pertama. Di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, apa yang dimaksud dengan Allah lain? Yaitu ada kuasa selain kuasa Allah dalam hidup kita. Dan apa yang lebih kita utamakan dan kita cintai daripada Allah itu sendiri. Jadi jangan ada kuasa lain atau Allah lain di dalam hidup kita ini. Lalu hukum yang kedua, dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Saya singkatkan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara, apapun bahan pembuatan patung itu dan berapapun nilainya, itu tetap hanya sebuah patung dan itu adalah benda mati. Kenapa kita manusia yang adalah makhluk hidup mau menyembah sesuatu yang tidak hidup atau benda mati? Tentu itu adalah sia-sia dan tidak ada gunanya. Yang kita sembah adalah Allah, yang adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Dia adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa di surga maupun di bumi. Saudara ingat kisah tentang Daniel, dan kisah tentang Sadak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan, sekalipun diancam untuk dibunuh. Mereka tetap berpegang bahwa yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Hukum yang ketiga, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekarang pertanyaan, kapan dan di manakah selayaknya kita menyebut nama Tuhan? Yaitu di saat berdoa, beribadah, ataupun di saat menyanyikan lagu pujian atau lagu rohani. Dan di mana? Di tempat di mana diadakan ibadah. Hukum yang keempat, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya singkatkan saja. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, dalam hukum yang keempat ini ada kata ingat dan kuduskanlah. Itu berarti hukum ini memiliki tujuan khusus. Lalu apa tujuan khusus itu? Yang pertama, supaya kita manusia tahu bahwa Allah adalah pencipta dan kita ini adalah ciptaan. Dan yang kedua, untuk menerangkan tentang hari Sabat itu. Hari apakah hari Sabat itu? Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah hukum yang keempat. Hukum yang kelima, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, dengan cara bagaimanakah kita menghormati orang tua kita? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kolose 3:20 menerangkan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu, itulah caranya kita menghormati mereka. Hukum yang keenam, Keluaran 20 ayat 13 dikatakan jangan membunuh. Artinya jangan menghilangkan atau menghabisi ataupun mencabut nyawa orang lain. Itu berarti
kita harus terus dan selalu menghargai hidup ataupun nyawa orang lain. Hukum yang ketujuh dalam Keluaran 20 ayat 14. Di sana dikatakan jangan bersinah. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, arti sini adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan nikah. Itu kata zina. Jadi hukum yang ketujuh mengatakan jangan bersinah. Hukum yang kedelapan dalam Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Jangan mencuri artinya jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Jadi kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita dan itu orang lain punya, maka kita sudah mencuri dan itu dosa. Hukum yang ke-9, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, jangan kamu berdusta atau berbohong. Jadi yang diminta dari kita adalah kejujuran. Dan hukum yang ke-10, dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini. Mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, dan atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan kita ingini. Kalau kita mengingini, itu adalah dosa. Saudara, inilah 10 hukum Tuhan itu yang membuktikan bahwa Allah itu kasih. Dan Allah mau kita manusia bahagia dengan menuruti semua hukum-hukumnya. Jadi, kita mengasihi Allah dengan kita mengasihi Allah supaya kita mau hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Maka kita harus menuruti segala perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi menurut firman Tuhan, bahwa ketika kita menuruti hukum Tuhan, itu tidak berat. Kenapa sering kita merasa berat untuk menuruti perintah Tuhan? Itu karena kita terlalu memanjakan diri untuk melakukan dosa. Sehingga kita berat untuk menurut perintah Tuhan. Berapa dari 10 hukum Allah itu yang harus dituruti? Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Apa maksud Allah dengan memberikan hukumnya kepada kita manusia? Apa maksudnya? Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, saudara, seperti rambu-rambu lalu lintas. Saudara perhatikan, ketika saudara berada di jalan raya, ada rambu-rambu lalu lintas. Ibarat rambu-rambu lalu lintas atau aturan dalam berkendaraan. Apabila kita menuruti apa yang menjadi aturan dalam berkendaraan dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas itu, maka kita akan aman. Dan di setiap perjalanan yang kita lakukan, kita akan merasa bahagia kalau kita menuruti. Tetapi apabila kita melanggar aturan dalam berkendara dan mengabaikan rambu-rambu lintas, maka akibatnya kita akan ditilang ataupun kita bisa mengalami kecelakaan sehingga perjalanan kita akan terhambat dan kesusahanlah yang kita akan rasakan. Begitu pula dengan hukum yang Allah berikan kepada kita manusia. Apabila kita turut hukum, maka kita akan merasa bahagia, baik dan damai. Tetapi apabila kita melanggarnya, maka kesusahan kita akan rasakan. Saudara, pertanyaan, bukankah kita ini diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib dan bukan karena melakukan hukum Taurat? Saudara, Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usaha, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Benar saudara, Yesuslah yang menyelamatkan kita. Tapi tentunya kita harus percaya kepadanya dengan iman. Dan iman yang kita miliki itu akan membawa kita kepada penurutan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar saudara, hukum tidak menyelamatkan. Tetapi bukti dari iman dan kasih kita kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita adalah dengan cara apa? Menuruti hukum-hukumnya. Apa fungsi hukum Allah itu saudara? Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Allah itu bagaikan cermin yang menunjukkan kepada kita dosa yang kita perbuat. Disebut apakah orang yang tidak menurut hukum Allah? Disebut apa saudara? 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi apakah hasil dari penurutan kita terhadap hukum Allah? Apa hasilnya? Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh melakukan semua perintah Tuhan, di sini dikatakan sesuai dengan Yakobus 1:25, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oh saudaraku, kebahagiaan itu kita akan dapat kalau kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Kalau kita mengetahui bahwa ini hukum Tuhan dan kita lakukan itu, kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kita harus ingat bahwa kasih selalu menuntun kepada penurutan, bukan kepada pelanggaran. Saudara, memang benar kalau kita mau berbahagia, maka kita harus menurut firman-Nya atau menurut hukumnya. Karena kalau tidak, kita akan susah. Nah sekarang, ketika kita sudah tahu tentang kebenaran ini, apakah respon saudara dan saya pada malam hari ini? Saudara, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita apabila kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Janji itu terdapat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Itulah janji berkat yang Tuhan siapkan. Dan apabila kita tidak menuruti perintah Tuhan ini, maka bukan berkat yang kita akan terima, tapi kutuk. Manakah yang mau kita terima? Berkat atau kutuk? Saudara, semuanya ini terserah saudara dan saya. Tapi saya mau mengajak kita pada malam hari ini untuk mari kita setia turut perintah Tuhan supaya berkat kita akan terima. Apakah saudara dan saya mengasihi Yesus dan mau merasakan kebahagiaan itu bersama dengan Dia pada malam hari ini? Yesus mengajak saudara dan saya pada malam hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang mau mengatakan kepada Yesus, Yesus, saya mengasihimu dan saya mau berbahagia bersama dengan engkau dan saya mau menuruti perintahmu. Biarlah ini akan menjadi keputusan kita pada malam hari ini untuk terus bahagia, merasakan kebahagiaan bersama dengan Yesus dan dengan cara menuruti perintahnya. Oleh sebab itu saya mengajak kita pada malam hari ini, mari kita menuruti perintahnya. Oleh karena dengan menuruti perintahnya kita akan
berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengajak kami untuk menuruti semua perintah Tuhan. Dan dengan itu kami bisa menikmati kebahagiaan. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang Kau berikan bagi kami tentang hukum-hukum Tuhan. Mampukan kami untuk mau selalu menuruti akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang sudah menguatkan kami semua. Terima kasih, ini doa kami. Dengar doa kami dan jawablah semuanya sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah diberkati. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kesetiaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Wendell Runturambi, MDiv. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.